Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-13 dengan pembahasan two-step cluster sampling, di mana untuk desain 30x10. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan LKAS, ya. Jadi pada bagian sebelumnya Anda sudah mendapat penjelasan mengenai prinsip dan terminologi pengambilan sampel. Sekarang akan diperkenalkan konsep cluster sampling secara singkat dan membandingkannya dengan metodologi acak sederhana dan LKAS. Dalam bagian ini, kita menggunakan pendekatan pengambilan sampel cluster 30x10 untuk survei cepat. Jadi ingat, 30 itu artinya kita akan memilih 30 cluster dalam program area dan melakukan 10 wawancara di setiap klasternya. Seperti dalam kasus-kasus pengambilan sampel paralel, masing-masing Anda akan melakukan 10 wawancara kalau bentuk desainnya adalah 30x10. Kita akan melihat dulu bagaimana prosedur pemilihan sampelnya, kemudian terkait teknisnya, dan nanti juga akan ada tabel perbedaan antara LKAS dengan two-step cluster sampling. Baiklah, cluster sampling itu adalah sebagai alternatif dari simple random sampling atau dari acak sederhana, di mana kita ingin memiliki alternatif sampel yang lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Ingat ya, bahwa cluster merupakan bentuk-bentuk dari sekelompok individu seperti desa, lingkungan, atau blok kota yang mencakup kelompok populasi yang ingin Anda pelajari. Jadi misalnya, ada anak-anak di bawah 24 bulan, tetapi mereka berada di klaster blok, klaster desa, atau klaster lingkungan tertentu. Pengambilan sampel cluster digunakan untuk survei cepat karena dua alasan utama. Yang pertama adalah ini diperlukan kerangka sampling berupa daftar populasi yang berada di kota, desa, atau komunitas, dan perkiraan besar populasinya. Kerangka sampel seperti ini biasanya mudah diperoleh. Jadi misalnya kemarin yang sering saya bahas adalah daftar kepala keluarga. Kemudian mewawancarai sejumlah orang yang tinggal di klaster yang sama akan mengurangi waktu dan biaya. Jadi karena poin tadi yang di atas, pengambilan sampel klaster memerlukan pemilihan unit pengambilan sampel secara acak sebanyak 2 tahap atau lebih. Penjelasan slide 3 dan 4 sudah saya berikan di slide kedua, jadi nanti silahkan sambil mendengarkan audio Anda juga bisa melihat slide 3 dan 4. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan slide 5 dan seterusnya. Berikut adalah langkah untuk memilih klaster dengan probabilitas proporsi dengan ukuran. Jadi ini adalah langkah-langkah detail ya menurut buku yang ada. Yang pertama adalah membuat daftar komunitas yang diurutkan secara random atau acak. Jadi bisa desa, kota, atau kelurahan. Kemudian ada populasi untuk masing-masing dari komunitas desa atau kota, dan total populasi yang ada dari semua komunitas yang mengacu pada data kependudukan yang ada. Jadi di sini kita akan mendapatkan jumlah penduduk atau rumah tangga dari setiap kelompok masyarakat atau komunitas di wilayah program. Yang kedua adalah, ini adalah penjelasan untuk 2 slide ya.
Kemudian menghitung populasi kumulatif setiap komunitas dengan menjumlahkan total populasi komunitas dengan total populasi gabungan dari semua komunitas sebelumnya. Di sini ada catatannya bahwa populasi kumulatif komunitas yang terakhir di kerangka sampling itu harus sama dengan total populasi di seluruh wilayah program. Jika tidak sama, silakan cek lagi perhitungan Anda. Yang ketiga, menentukan interval sampling dengan membagi total populasi dari seluruh program area dengan jumlah klaster yang ingin Anda pilih. Dalam kasus ini, atau dalam contoh di buku itu ada 30. Kemudian, pilih nomor acak atau tentukan nomor acak bisa menggunakan table random. Jadi kalau dalam buku ini menggunakan table random ya, untuk mengidentifikasi titik awal pada daftar untuk memulai memilih klaster. Kemudian, yang kelima adalah dimulai dengan nomor acak. Gunakan interval pengambilan sampel untuk mengidentifikasi komunitas pada 30 klaster. Jadi sebenarnya kalau dulu yang pernah kami praktikkan adalah kita akan menggunakan perhitungan, jadi ini bersama seperti proses systematic sampling random ya. Jadi kita menentukan nomor random itu hanya untuk sampel yang pertama, yang keduanya kita menggunakan perhitungan interval. Nah, saya pikir Anda sudah mengetahui bagaimana cara menghitung interval, yaitu K sama dengan ya populasi dibagi sampel. Baik, jadi ini adalah contoh proses pengambilan sampel menggunakan teknik cluster. Jadi saya akan memperlihatkan beberapa tabel atau langkah-langkahnya dalam bentuk tabel. Ini kurang lebih sampai slide 11, jadi saya menjelaskannya hanya pada slide 7 saja. Tapi nanti artinya semua tabel saya jelaskan, tetapi recordingnya cuma ada di slide 7 ya. Jadi di sini misal kita memiliki wilayah program yang di dalamnya terdapat 50 komunitas di mana pernah dilakukan sebuah program. Jadi anggaplah program kesehatan. Kita akan gunakan tabel yang sama di bawah ini untuk menunjukkan setiap langkah dalam proses. Langkah pertama yakni pada tabel M2.1 ini, di mana ada daftar semua komunitas dengan populasinya dan total populasinya seluruhnya adalah 301.170. Mohon maaf di sini terpotong ya. Sebenarnya tabelnya ini panjang, tapi nanti akan Anda lihat di slide terakhir dari tabel ini bahwa kita punya populasi 301.170. Kemudian berikutnya saya juga mencari tabel 2 saya dulu sebentar. Ya, karena di layar saya sambil merekam audio ya, jadi tidak bisa melihat tabelnya. Kemudian tabel M2.2 ya. Menghitung populasi kumulatif. Jadi kita akan menghitung populasi kumulatif dengan menambahkan setiap komunitas populasi dengan total semua komunitas sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini. Itu ada nama tempat ya, Utaral. Population-nya 1288. Jadi selanjutnya kita akan tambahkan 1288 ditambah 3489, hasilnya 16377. Jadi ini populasi kumulatifnya 1288 ditambah 3489, 16377. 16377 tambah 6826, 23203 dan seterusnya seperti itu ya.
Baik, saya lanjutkan terkait dengan step-step penggunaan klaster menggunakan bantuan tabel. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa menghitung populasi kumulatif dengan menambahkan setiap komunitas populasi dengan total semua komunitas sebelumnya. Tadi sudah saya contohkan bagaimana caranya. Kemudian verifikasi nomornya, perhatikan bahwa populasi kumulatif komunitas terakhir itu sama dengan total populasi tadi yang berapa tadi saya lupa, 301.170 ya. Nah, langkah 3 di sini sesuai dengan layarnya adalah tabel random, nomor dari tabel random. Kita menghitung interval pengambilan sampel dengan membagi total populasi dengan jumlah klaster yang kita inginkan dalam sampel. Dalam kasus ini ada 30, jadi nanti 301.170 dibagi 30 itu sama dengan 10.039. Di sini interval pengambilan sampel adalah bilangan bulat. Jika tidak ada, dapat membulatannya ke yang terdekat. Pembulatannya 0,5 ke atas ya. Jika sebelumnya 10.03927, maka kita akan menggunakan 10.039, tapi jika 10.039,5 dapat kita gunakan 10.040 ya. Oke, ini tabel randomnya. Nah, kita bisa lihat di tabel M2.4 step 5 part 1 ya. Mengidentifikasi lokasi menggunakan nomor random dan sampling interval. Jadi tadi yang 9679, oke, itu pilihan dari, coba kita lihat di tabel M2.3 ini, random number table ya. Nilai paling kecil adalah 9679, itu nomor random kita yang pertama ya. Lihat dari tabel M23. Di tabel M24 9679 random pertama. Kemudian untuk klaster kedua 9679 ditambah 10039. Kemudian nomor random klaster ketiga adalah 19718 ditambah 10039 dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian ya, oke, step 4 ini sudah. Nah, sekarang kita bisa melihat langkah kelima, di mana di sini ditunjukkan kepada kita bagaimana memilih klaster pertama tadi ya, menggunakan klaster acak. Seterusnya step 5 kedua adalah kita melihat bahwa komunitas yang lebih besar seperti Finlandia, kita bisa lihat Finlandia populasinya 60.000, memang paling banyak ya di antara yang lain. Itu klasternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi number of klasternya 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ini mengingatkan kita bahwa adalah kita menggunakan metode probabilitas proporsional. Jadi ukuran populasi masing-masing komunitasnya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan langkah-langkah cluster sampling. Oke, ini adalah gambar blok peta sensus. Jadi biasanya ini untuk memudahkan kita ketika kita memilih secara sistematik, sehingga kita sudah tahu unit rumah tangga mana yang akan terpilih. Nah, setelah ini coba saya jelaskan sedikit terkait LQAS ya. Baik, ini sedikit penjelasan terkait LQAS atau Load Quality Assurance Sampling. Ya, jadi perbedaan penting antara LQAS dengan sampel cluster. Di LQAS, kita harus mengembangkan daftar komunitas dan melakukan proses seleksi komunitas untuk setiap area pengawasan.
dalam pengambilan sampel klaster atau area pengawasan tadi yang disingkat menjadi SA ya, Supervision Area. Dalam pengambilan sampel klaster, kita menempatkan semua komunitas dalam satu area program, dalam satu daftar, dan memilih 30 klaster dari daftar tersebut. Baik, berikut adalah beberapa perbedaan dari klaster dan LIAS di sini. Klasternya dicontohkan adalah yang desain 30x10. Jadi pada kolom paling sebelah kiri ini kita bisa melihat where we begin the sampling procedure, di mana kita memulai prosedur samplingnya. Kemudian yang kedua, apa yang kita pilih pada tahapan pertama sampling, kemudian tahapan kedua, yang ketiga, kemudian yang terakhir, dan bagaimana hasilnya. Ya, di sini saya coba jelaskan sedikit saja untuk yang jadi saya jelaskannya per desain ya, bukan perbandingan. Jadi kalau 30 10 untuk klaster, pertama kita mendaftar semua komunitas untuk seluruh area program. Kemudian 30 klaster, kemudian satu klaster 10 rumah tangga dengan responden yang memenuhi syarat per klaster. Jadi yang dipilih pertama kali adalah 30 klaster atau 30 unit, ada 30 rumah tangga. Kemudian yang kedua dipilih adalah 10 rumah tangga yang berada pada tiap klaster. Kemudian siapa yang kita pilih terakhir? Satu responden di masing-masing 10 rumah tangga. Jadi satu orang atau satu kakak. Kemudian hasilnya adalah 10 wawancara selesai untuk setiap klaster. Sehingga tadi kalau kita bisa mendapatkan 10 kakak per klaster, maka 30 unit atau 30 rumah tangga, 10 kali 30, maka kita mendapatkan 300 kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Nah, selanjutnya kita bisa melihat yang LKAS, bedanya apa? Yang pertama adalah siapa yang kita daftar pertama kali, apa yang kita mulai pada prosedur yang pertama kali. Yang pertama adalah mendaftar semua komunitas untuk setiap area pengawasan. Jadi kalau yang tadi untuk setiap tempat yang kita punya program, kalau LKAS supervision areanya. Kemudian siapa yang kita ambil pertama kali? 19 lokasi wawancara di supervision area atau di setiap area pengawasan. Kemudian langkah keduanya adalah satu responden dalam rumah tangga yang dipilih di lokasi wawancara berdasarkan indikator. Jadi mohon maaf, itu yang terakhir ya. Yang kedua ini one household, jadi satu rumah tangga dengan responden yang memenuhi syarat dari wawancara yang kita inginkan. Terus kalau sudah ketemu satu rumah tangga tersebut, maka dalam satu rumah tangga itu kita memilih satu responden yang berdasarkan indikator yang sudah kita buat. Kemudian hasil akhirnya adalah satu wawancara lengkap untuk setiap lokasi wawancara. Nah, jadi kalau tadi klaster 10 wawancara lengkap untuk tiap klaster, kalau ini satu wawancara lengkap untuk setiap site atau setiap lokasi. Jadi itu perbedaan antara klaster dan LKAS. Semoga sampai di sini jelas. Saya akhiri pertemuan ke-13. Jadi ini pertemuan terakhir kita juga karena 14-15 sudah terpenuhi di kuliah tamu. Untuk mata kuliah ini akan ada UAS ya. Jadi mohon bersiap, silakan belajar. Materinya akan saya ambil dari PowerPoint yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.